Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di Parade TPS UTBK episode ke-13. Di video kali ini saya akan membahas 3 buah soal, bro. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Dan ini soal ketiga. Ketiga soal ini sudah saya berikan di video Parade TPS UTBK episode ke-12 dengan harapan kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya yang sekarang. Oke, sekarang akan saya bahas. Tetapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe dulu, bro. Yang belum likes dulu. Dan nanti share ya ke orang-orang, ke teman-teman kalian ya. Dukung video ini ya, supaya tidak kalah bro sama channel-channel yang lain. Oke, saya mulai dari nomor 1. Pada suatu ulangan geografi, diketahui bahwa nilai Ehsan dan Bella lebih tinggi dari nilai Cokro. Ehsan misalnya E, nilainya lebih tinggi dari Cokro. Bella lebih tinggi juga dari Cokro. Bella lebih rendah dari Dita. Lebih rendah seperti ini. Anggi lebih tinggi dari Dita. Tetapi bukan yang paling tinggi. Artinya ada yang lebih tinggi dari Anggi atau di sebelah kiri Anggi. Dari kelima orang ini, siapakah yang nilainya berada di urutan ketiga? Triknya, simbolnya harus sama bro, jangan beda seperti ini. Ya. Kalau gitu, ini kita ubah dulu. Berarti D lebih besar dari B. Sekarang baru kita proses. Misal saya mulai dari ini. D lebih besar dari B. Alasan ini berarti di sini A. Ada yang lebih tinggi dari Anggi, kita belum tahu siapa. Dan B lebih tinggi dari C. Berarti C di sini. Yang belum E. E lebih besar dari C. Dan di sini masih ada orang. O itu pasti E, bro. Berarti urutan pertama Ehsan, kedua Anggi, dan ketiga Dita. Yang nilainya berada di urutan ketiga berarti Dita. Lanjut bro, nomor 2. Semua nilai tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10. Median terbesar yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 5 dari 6 kali tes adalah tesnya 6. Rata-rata 5. Artinya, jika semua bilangan itu dianggap sama, masing-masing berarti 5. Arti rata-rata itu seperti itu. Jika dianggap sama berarti nilai rataan itu, bro. Oh, berarti jumlahnya 30 dong. Karena ini 10, ini 10, ini 10 ya. Itu kan jika dianggap sama. Kenyataannya ini sangat mungkin berbeda-beda, bro. Tapi jumlahnya harus tetap 30. Karena rataannya kan 5. Pertanyaannya, median terbesar. Median itu nilai tengah. Tapi ini 6. Berarti kan nggak pas di tengah itu. Berarti dari sini bro kalau gitu. Dari 2 ini ditambahkan bagi 2. Itu medianya. Dan kita mencari yang paling besar. Karena jumlahnya ini tetap 30. Ya, jumlah segini itu tetap 30 ini. Supaya ini besar. Berarti yang lain harus kecil bro. Dan ini urut loh ya, kalau median itu urut.
Berarti ini harus yang paling kecil. Yang paling kecil yang diperbolehkan itu 0. Berarti sini 0. Tidak ada keterangan harus berbeda. Harus sama. Berarti kan boleh. Tidak ada keterangan harus berbeda, bro. Berarti boleh sama. Yang kecil lagi, berarti sini 0. Jangan 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 mengakibatkan nilai sini jadi berkurang. Ya. Nah, baru kita tentukan yang lainnya, bro. Jumlahnya 30. Oh, bisa jadi ini 7, 7, 8, 8. Itu kan 30 tuh. Tapi mungkin aja yang lain. Misalnya sini 0, 0. Ini 6 boleh. Ini 8, 8, 8. Ini juga 30 ya. Tapi kalau 5 mungkin nggak? Kalau 5 nggak mungkin ya. Sebenarnya mungkin sih. Ini 0, 0, 5. Sini berapa? Sini harus 9, bro. Supaya jumlahnya ini dibagi 2 lebih besar dari sini ya. Atau paling nggak sama. Kalau ini 8, nanti kan tambahkan bagi 2 masih besar ini. Ya. Tapi kalau ini 9, kan nggak mungkin. 5 sama 9 aja 14. Supaya 30 kan kurangnya 16. 8 kan artinya nggak urut. Nah, itu berarti nggak mungkin ya. Berarti kalau gitu 2 yang teratas itu yang memberikan median paling besar. Median terbesarnya berarti jumlah dari ini atau ini dibagi 2. Ini jumlahnya 14. Kalau ini 14 sama ya. Bagi 2. Berarti 7. D. Selanjutnya nomor 3. Pertidaksamaan, bro. Jika Y-nya antara negatif 2 dan 3, manakah yang benar? Oke, teorinya saya kasihkan ya. Ini pertama. Hanya oleh kali atau bagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan dibalik. Seperti ini. Biasanya kan kita mencari X. Berarti harus dibagi negatif 2. Menjadi X. Ruas kanan juga bagi negatif 2. Menjadi negatif 3. Karena dibagi sama negatif. Nah, ini harus dibalik, bro. Lebih kecil jadi lebih besar. Kalau lebih besar jadi lebih kecil ya. Atau yang bawah ini. Supaya menjadi X harus dikali negatif 3. Ini kali negatif 3 menjadi X. Berarti ini kali negatif 3 juga. Menjadi negatif 6. Dikali sama negatif harus dibalik. Lebih kecil jadi lebih besar. Lebih besar juga jadi lebih kecil. Seperti itu. Ingat ya, ini ada kata-kata hanya, bro. Artinya berarti cuman kali atau bagi sama bilangan negatif aja yang dibalik. Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan positif, tidak usah dibalik. Ya, seperti ini. 3X supaya jadi X berarti bagi 3 menjadi sini. Ini bagi 3 jadi 2. Ini nggak usah dibalik. Lebih kecil ya tetap lebih kecil ya. Termasuk ini supaya jadi X berarti kali 2 jadi ini kali 2 jadi 6. Karena dikali sama positif, ini nggak usah dibalik. Lebih kecil tetap lebih kecil. Gitu juga kalau tambah atau kurang dengan bilangan apapun nggak usah dibalik. Ini supaya jadi X kurangi 3 menjadi ini kurang 3 jadi 2, ini nggak usah dibalik. Nah, ini tetap ya. Gitu juga ini supaya menjadi X tambah 2, bro. Menjadi sini, ini tambah 2 jadi 7. Ditambah, nggak usah dibalik ininya ya. Ingat, hanya kali atau bagi dengan bilangan negatif doang, bro, yang dibalik ya. Teori yang kedua yang diperlukan. Untuk mengkuadratkan semua ruas, pisahkan antara variabel negatif dengan variabel positif. Kenapa? Karena berbeda, bro. Contoh yang positif, 3 sama 2 dikuadratin jadi 9 sama 4. Ternyata dikuadratin tuh 3 kan lebih besar dari 2. 9 juga lebih besar dari 4. Tanda pertidaksamaannya tetap.
nggak usah diubah. Tapi untuk yang negatif 3 sama negatif 2 dikuadratin kan jadi 9 sama 4. Kan negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Dikuadratin ternyata dibalik. Nah, kan berbeda itu. Untuk yang positif seperti ini, dikuadratin ini tetap. Tapi yang negatif ini tadi dikuadratin harus dibalik. Nah, saya tulis. Untuk A positif, B positif, A lebih besar dari B dikuadratkan karena tadi positif, tanda pertidaksamaannya tetap. Tapi hati-hati untuk yang negatif, ini dikuadratin, tanda pertidaksamaan dibalik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, teori yang ketiga. Bedakan juga antara irisan dengan gabungan, bro. Misalnya kok ada dua pertidaksamaan ya. Pertama harus terpenuhi, pertidaksamaan kedua juga harus terpenuhi. Maka penyelesaiannya haruslah irisan, bro. Irisan itu artinya yang diarsir keduanya. Nah, berarti di sini. Nah, itu. Ya. Makanya jadinya ini. Bedakan kalau pertidaksamaan itu berasal dari pemecahan domain. Dipecah. Untuk domain yang pertama, pertidaksamaan pertama, hasilnya ini. Untuk domain kedua, pertidaksamaan kedua, hasilnya ini. Maka penyelesaiannya adalah gabungan. Gabungan itu diarsir salah satu, walaupun yang satunya enggak, tetap diambil, bro. Tetap diambil seperti ini. Ya. Kalau irisan enggak ya, irisan harus diarsir dua-duanya. Bedakan ya, apakah harus memenuhi keduanya, ataukah pertidaksamaan itu terjadi karena pemecahan domain. Nah, itu harus diteliti. Oke, sekarang kita ke soal. Y-nya antara negatif 2 dan 3. Dan di sini Y negatif 2, bro. Artinya semua ruas dikurangi 2. Berarti ini kurangi 2. Menjadi negatif 4. Kurangi 2. Menjadi 1. Dan kalau ditambah atau dikurang, ini nggak berubah. Tetap. Nah, seperti ini. Setelah menjadi Y negatif 2, dikuadratin, bro. Ini semua kan dikuadratin tuh. Berarti, nah ini hati-hati. Karena Y negatif 2, antara negatif 4 dan 1, itu artinya ada yang negatif dan ada yang positif. Itu harus dipecah. Nah, sekarang kita pecah. Yang negatif berarti antara negatif 4 sampai 0. Digabung karena dipecah ya, berarti gabungan, bro. Yang positif antara 0 sampai 1. Biasanya 0 ikut yang positif. Tetapi ikut dua-duanya juga tidak masalah. Kita ikutkan dua-duanya aja biar tidak membingungkan ya. Nah, sekarang baru dikuadratin, bro. Negatif 4 ini kuadrat 16. Y negatif 2 kuadrat. 0 kuadrat 0. Yang ini 0 kuadrat 0. Y negatif 2 kuadrat. 1 kuadrat ini 1. Hati-hati karena ini antara negatif 4 dan 0. Berarti negatif dikuadratin harus dibalik, bro. Nah, seperti ini. Sementara yang sini antara 0 dan 1 itu artinya positif. Dikuadratin, tanda pertidaksamanya tetap. Gini. Untuk yang ini berarti 16 paling besar, 0 paling kecil. Menulisnya boleh saya balik. Y negatif 2 kuadrat, 0 yang kecil. Nah, gini ya. Nah, berarti ada dua pertidaksamaan ini, bro. Nilai Y negatif 2 kuadratnya. Karena tadi dipecah ya. Ini dipecah menjadi 2. Ini sama ini. Domain dipecah. Berarti gabungan ya. Ingat tadi, teori yang ketiga tadi. Gabungan artinya seperti ini, bro. Berarti nilai dari Y negatif 2 kuadratnya
Dari sini berarti antara 0 dan 16. Di sini. Dari sini, Y negatif 2 kuadratnya itu antara 0 dan 1. 0 di sini, ya harus sama ya. Ini 0. 1 tuh di kirinya 16. Anggap di sini. Ini. Nah, tadi gabungan ya. Gabungan tuh diarsir salah satu ini, walaupun ini nggak diarsir, tetap diambil bro. Oh, berarti segini. Nah, gitu. Jadi, ternyata Y negatif 2 kuadrat itu letaknya di antara 0 dan 16. 0 dan 16. Dengan 0-nya pakai sama dengan 16-nya tidak. Berarti jawabannya yang mana bro? Hati-hati, sebagian besar orang menjawab ini D. Dan ini salah bro. Fokusnya itu di sini bro. Ini kan berarti sudah ketemunya ini. Y negatif 2 kuadratnya itu antara 0 dan 16. Dengan 0-nya pakai sama dengan. Berarti mana yang benar? Ingat, fokusnya Y negatif 2 kuadrat. Kalau Y negatif 2 kuadrat itu antara 0 dan 16, apakah Y negatif 2 kuadrat itu antara 9 dan 16? Tentu tidak. Belum tentu. Antara 0 dan 16, apakah dia pasti antara 9 dan 16? Belum tentu. Apakah pasti di antara ini? Belum tentu. Ini juga tidak. Ini 0 tidak termuat di sini bro. Kan harusnya ada sama dengan tuh. Berarti jawabannya yang E. Nah, bacanya gini. Ini Y negatif 2 kuadrat antara 0 dan 16, pasti dia antara min 1 dan 16. Itu udah pasti. Kayak gini, contoh lagi. Misalnya, X lebih dari 2, apakah ini diketahui ya, atau fakta, atau kenyataan misalnya. Ditanyakan, apakah X lebih dari 3? Kan belum tentu. Lebih dari 2 tuh belum tentu lebih dari 3. Kan ada 2,5 yang dia tidak lebih dari 3. Tapi pasti kalau X lebih dari 2, pasti X itu lebih dari 1. Ya enggak? Iya. Ini yang benar bro. Ini diketahui dan ini ditanyain mana yang berlaku. Jawabannya yang seperti ini. Ini sama ya, berarti yang E. Oke bro, mungkin ini sedikit membingungkan. Coba kalian lihat videonya berulang-ulang. Pahami dengan baik ya, sampai betul-betul paham. Saya doakan kalian makin paham dengan tipe soal yang seperti ini. Kita review sebentar. Nomor 1, tipsnya, usahakan simbolnya pakai ini bro. Ya, dan harus sama. Jadi lebih mudah ngerjainnya ya. Nomor 2, rataan sudah sering kita bahas. Termasuk di TPS yang episode sebelumnya ya. Nomor 3, pertidaksamaan. Teorinya ada 3 yang saya kasihkan. Hanya kali atau bagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan dibalik. Kedua, untuk mengkuadratkan harus dipisah antara yang negatif dengan yang positif. Dan ketiga, bedakan antara irisan dan gabungan. Kalau memenuhi keduanya berarti gabungan. Tetapi kalau pertidaksamaan itu terjadi karena pemisahan domain, berarti gabungan bro. Seperti ini. Nah, untuk yang episode ke-14, saya sudah siapkan 3 buah soal bro. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Dan ini soal ketiga. Saya harap kalian mengerjakan ketiga soal ini terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya di video yang akan datang ya, yang akan saya bahas di sana. Oke, dukung terus video saya bro, supaya nggak kalah sama channel yang lain ya. Kasih subscribe, like, dan share ke orang-orang. Dan
Boleh juga kasih komen atau usulan mau bahas apa boleh ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.